Alhamdulillah masih ada di sini. Pinter, cup 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 cup. Ya Allah. Diam pinter banget nih anak nih. Maksudnya tadi ibunya titipin ke saya nih barusan. Iya bener. Namanya siapa? Namanya Obi. Apa kamu sudah ketemu sama anak-anak kamu? Kamu punya foto mereka? Siapa tahu saya bisa minta tolong teman-teman saya untuk mencarikan. Papa kan sudah bilang sama kamu, haram berurusan dengan mereka. Kalau mereka itu baik, itu pasti ada maunya. Kan bentar lagi Papa jemput kita. Oh, Nah, iya. kamu ikut kita aja. Iya. Enggak takut ngerepotin. Loh, kok ngerepotin? Kita mau kok kamu ikut kita. Permohonan kamu telah dianulir. Jadi kamu harus melunasi utang itu sesuai dengan jadwal sebelumnya. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan ini? Iya. Saya dan adik saya mau diculik sama Om Sentot. Tapi kami berhasil kabur. Terus Bu Endang dan teman-temannya mau nyulik saya juga. Baru saja ada anak laki-laki yang datang lapor dengan laporan yang sama dengan kamu. Itu pasti kakak saya, Pak. Sekarang ada di mana? Tadi saya suruh dia tunggu di ruangan depan. Pasti sekarang masih di sana. Boleh nggak kalau kami pinjam uang dari kakak? Iya boleh. Boleh sekali, Mayang. Mama, Sayang. Mama lapar. Ya udah makan dong. Tuh ada makanan lagi, ya. Papa, kamu tuh apa-apaan sih lama banget? Jemput mereka jam berapa? Mama jangan marah-marah dulu dong. Kita tadi terlambat karena lagi ngurusin temannya Doni sama Citra yang lagi kesusahan. Ini dia anaknya, Mah. Dia namanya Caca, Mah. Dia waktu itu ngasih minuman ke Doni dan Citra pas Doni nggak bawa uang. Iya, dia udah nggak punya rumah lagi. Jadi boleh ya dia tinggal bareng kita, Mah. Enggak boleh. Apaan sih kalian? Emang ini rumah penampungan apa? Orang masuk seenaknya. Enggak. Tapi kata Papa, kita boleh bawa Caca pulang, Mah. Iya bener, Mah. Lagian semua anak-anak setuju kok kalau Caca tinggal di rumah kita. Fitnah tuh, Mah. Lucy nggak setuju. Enak aja. Ya, tapi Doni sama Citra kan setuju. Jadi suaranya tuh 3-1. Lagian apa salahnya sih, Mah, kalau Caca tinggal di rumah kita untuk sementara? Ini apa-apaan sih? Mau 3-1, 2-1. Pokoknya saya tidak setuju. Lagian kamu nggak mikir apa bawa anak jalanan ke sini? Udah pasti dia ini anak haram. Tau nggak? Saya bukan anak haram, Tante. Kamu anak haram dan kamu gak pantas serumah sama kami. Sekarang kamu keluar sebelum saya semakin marah. Tante, maaf ya, saya udah bikin marah Tante. Tante. Memang saya ini tantenya kamu. Panggil saya Ibu. Keluar. Mama ini kenapa sih? Mama nggak bisa sopan dikit apa? Masa sama anak kecil marah-marah kayak gitu sih? Selama kamu masih numpang di rumah saya, jadi saya yang berhak mengambil keputusan. Foto siapa ini, Mah? Bukan urusan kamu.
Tapi aku nggak mau berpisah sama kamu. Aku maunya kamu tinggal sama aku. Citra, kamu harus dengerin apa kata mama kamu. Kalau mama kamu bilang aku nggak boleh tinggal di sini, kamu harus ikutin. Tapi kan Papa udah setuju kalau kamu tinggal di sini, Cak. Ini nggak adil nih. Iya, Cak. Aku punya ide gimana caranya supaya Mama mau nerima Caca. Gimana, Kak? Habis masuk, kamu keluar dulu. Habis aku masuk, aku tunggu di pintu, baru kamu masuk. Gimana, setuju kan? Setuju. Oke. Ya, Kak. Dadah. Woi, Tony! Tony! Kemana aja lu? Gua ada kerjaan nih. Kerja sama gimana? Tampang lu kan memelas. Lu pura-pura aja sakit. Ntar kalau orang-orang udah pada ngumpul, gua ambilin tuh dompetnya. Jadi nyopet gitu? Ya, copet kecil-kecilan lah. Tomo, kan aku udah bilang kalau nyopet aku nggak mau. Bukan itu. Ada kerjaan di tempat cuci mobil. Pegawainya pada sakit pulang kampung. Dia butuh kita malam ini. Lu mau nggak? Kalau kerja halal, aku mau. Ya udah, ayo ikut. Yuk. Bang, kenalin nih, teman gua. Oh, ini anaknya mau nyuci mobil. Ya udah, lu bagian nyuci mobil, lu bagian ngeringin. Nah, tiap-tiap mobilnya gua kasih lu gope, sama gua tambahin makan malam. Gimana? Mau lu? Mau deh, Bang. Tapi inget ya, lu jangan ambil barang dari mobil pelanggan gue. Kalau ketahuan, lu berurusan sama gue. Paham? Paham, Bang. Tunggu apa lagi? Cuci mobil. Iya, Bang. Ya, Bang. Pak. Dokter. Bapak tenang, Pak ya. Bapak baru sadar. Tolong Bapak tenang. Jangan diforsir. Dokter, panggil polisi. Anak-anak saya. Kenapa dengan anak-anak Bapak? Siapa mereka? Dan di mana mereka? Mereka diculik orang jahat. Namanya Sentot. Mereka, anak-anak saya itu namanya Haikal, Salsa, dan Fatur. Siapa sebut nama anak-anakku? Haikal, Salsa, Fatur. Yesus. Maaf Bu, Ibu tidak boleh ada di sini. Maaf dokter, tadi ada yang sebut nama anak-anak saya. Siapa dia dokter? Bapak ini yang bilang, Bu. Tapi mungkin itu kebetulan saja. Mereka itu anak-anak Bapak ini. Maaf dokter. Silakan. Pak, nama anak-anak Bapak sama dengan nama anak saya, Pak. Saya kehilangan anak-anak saya, Pak. Mereka hilang dari kampungnya, Pak. Ibu, Bu Mayang. Betul. Istrinya Pak Pausi kan? Betul, Pak. Betul. Ya, itu saya, Pak. Bapak tahu dari mana? Anak ibu yang menceritakan semuanya. Anak ibu Haikal,
dan salsa yang fasih, selawat badar, dan fatur yang masih bayi kan? Bener, Pak. Bener, Pak. Subhanallah. Bener, Pak. Di mana mereka, Pak? Mereka Bapak tampung di rumah dan Bapak! Pak bangun, Pak! Bapak! Maaf sebentar, Bu. Bapak ini baru sadar dari koma. Sebaiknya Ibu jangan membuat dia semakin syok dan tegang. Tapi dokter, anak-anak saya sama Bapak ini ditolong, dokter. Saya terpisah dari anak-anak saya sudah lama sekali, dokter. Dari daging saya sendiri terpisah, dokter. Subhanallah, Bapak ini nolong anak-anak saya, dokter. Saya harus tahu di mana mereka sekarang, dokter. Pak. Bagaimana bisa Bapak sebutkan nama-nama itu? Kalau kondisinya semakin buruk, Bapak ini sudah koma hampir 3 hari. Demi kebaikan bersama, tolong sebaiknya Ibu tunggu di luar. Suster, tolong antarkan Ibu ini keluar. Mari, Bu. Dokter, dokter tolong dokter, selamatkan nyawa Bapak ini, dokter. Anak saya, anak-anak saya sama Bapak ini, dokter. Tolong, dokter. Ma, Bimar nih kemana sih? Kok dari tadi aku nggak lihat dia? Udah pulang kampung. Tadi siang ngundurin diri. Apa? Ya ampun, Ma. Sebenarnya pembantu-pembantu kita itu kamu apain sih? Ini udah ketiga kalinya loh kita ganti pembantu dalam 1 bulan. Sekarang kalau nggak ada pembantu, siapa yang masak? Siapa yang nyuci baju? Terus siapa yang bersihin rumah? Masak kita bisa delivery. Ya, cucian bisa laundry. Dan kalau bersih-bersih juga kamu bisa bantu kan? Nggak bisa gitu dong, Ma. Aku kan sekarang juga lagi sibuk ngurusin bisnis aku yang baru dibangun. Lagian sebentar lagi kan anak-anak ujian. Kalau mereka nggak ada pembantu, mereka mana bisa konsentrasi belajarnya? Anak-anak? Mana ya mereka? Wah, ikut ya, ikut ya, ikut ya. Ikut. Nah. Tuh, lega. Cak, gimana ya? Aku takut nih. Udah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kan masih ada Allah yang lindungi kita. Oh iya ya. Yaudah, kita jalan lagi yuk, Cak.
Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Halo? Halo, Pak. Ini Citra. Citra? Kamu di mana? Citra lagi di jalan, Pak, nemenin Caca. Citra udah seneng banget sama Caca. Kalau Caca mesti balik lagi ke jalan, Citra mau nemenin, Pak. Apa? Kamu serius? Sayang, kamu tuh sadar gak sih kalau perbuatan kamu tuh berbahaya? Aku serius, Pak. Papa nggak usah khawatir. Kalau selama ini Caca bisa selamat, kenapa Citra tidak? Apa? Ini nggak lucu sayang. Kamu pulang sekarang ya? Kalau Papa Mama ingin Citra pulang, Caca juga harus pulang. Ini deh. Apa? Ada apa sih? Ini Citra, Ma. Dia kayaknya udah kompak banget deh sama Caca. Dia nggak mau pulang kalau Caca nggak boleh nginap di rumah kita. Gimana dong, Ma? Udah sini saya ngomong. Sebentar. Mama mau ngomong apa sama dia? Mama mau marahin dia. Ma denger ya. Ini udah bagus Citra nelpon kita. Kalau Mama marahin dia bisa minggat beneran loh dari rumah kita. Udah deh, Ma, lagian apa salahnya sih kalau Caca tinggal di rumah kita untuk sementara? Yang penting anak kita bisa pulang ke rumah. Ya? Ya udah. Anak itu boleh tinggal di sini, tapi ingat, dia bukan keluarga kita. Dan dia harus bantu di rumah ini. Harus beres-beres rumah. Udah. Halo sayang. Oke, Mama udah izinin Caca tinggal di rumah kita. Kamu sekarang di mana? Papa jemput ya? Citra di wartel dekat sekolah, Pak. Citra tunggu ya. Oke. Aku jemput mereka ya. Hore, Mama izinin kamu tinggal di rumah kita. Duh, baiknya kamu memang seperti saudara aku deh. Tomo. Lu. Gua keren Bang Wahid. Kamu ngambil uang di mobil yang tadi kita bersihin itu kan? Jangan keras-keras ngomongnya. Ntar ketahuan Bang Wahid aja. Nih, duitnya banyak. Ini kalau misalnya kita buat makan seminggu atau enggak sebulan, cukup kok buat kita. Lagian, yang punya duit ini juga orang kaya. Dia nggak bakal ngerasa kehilangan kok duitnya. Tapi kan barang itu bukan milik kita, jadi kamu nggak boleh ngambil. Nah, kalau kita ngambil barang yang nggak halal, pasti kita nggak bakal dapat rezeki. Ayo Tomo, balikin dong. Udah deh, balikin aja Tomo. Atau enggak, kasih aja deh ke Bang Wahid. Tony, Tomo. Nah, mereka berdua ini yang ngeberesin tadi. Mana uang saya? Saya baru ambil uang dari bank pas nyuci mobil di sini tadi. Pasti kalian yang ambil, ya kan? Ayo mana? Kembalikan. Cari sampai dapat. Kalau nggak ketemu, kalian saya akan hajar semua. Maaf Pak, Bapak nyari uang yang amplop coklat ya? Ya. Tadi saya ngambil. Tuh, sekarang ada di Tomo. Ini Pak. Saya tadi nemu di mobil itu Pak. Saya kira itu sampah. Terus pas saya tahu itu isinya uang, langsung saya kasih ke Tomo deh. Kata Tomo, biar Tomo aja yang ngasih ke Bang Wahid. Biar ditelepon sama Bang Wahid. Saya kapok nyuci mobil sini. Tahu? Lu berdua, jangan coba ngebohongin gue. Emangnya gue nggak hafal siapa yang di dalam mobil tadi? Memang lu punya niat mau nyuri kan? Dan lu juga nggak usah nutupin perbuatan temen lu deh. Di tempat ini, gua nggak butuh maling sama pahlawan kesiangan. Sekarang juga, lu berdua pergi. Hah? Cepat pergi!
perut lapar lagi. Ada duit lagi. Ah, sialan. Brengsek. Hei Tomo, kamu marah ya sama aku? Kan uangnya udah aku balikin ke pelanggan. Nah, kalau bapak pelanggan itu marah dan laporin kita ke polisi, gimana? Gue nggak marah sama lu, tapi gue marah sama si Wahid. Kita udah nyuci 20 mobil, tapi nggak dibayar sama sekali. Tapi gue bersyukur, lu udah nolongin gue. Lu bisa aja tadi ngelaporin gue, tapi lu nggak lakuin. Kan kamu udah ngajak aku kerja. Masa aku jahatin orang yang udah ngajak aku kerja sih? Tapi dari tadi kita kerja itu belum dibayar. Ayah dan ibu aku pernah bilang, kerja itu ibadah. Kita jangan melakukan ibadah dengan mengharapkan suatu. Suatu saat nanti, pasti Allah akan membalas pahala kita. Lo berdua. Nama gue Ahmad. Tadi gue lihat lo ribut-ribut tempatnya si Wahid. Dan kebetulan gue punya bengkel dan cucian mobil. Lo mau kerja nggak? Cuma syaratnya lo harus jujur. Gimana? Mau nggak? Bukan apa aku bilang. Kita sekarang akan kerja di tempat yang lebih gede. Di tempat Bang Wahid kan cuma cuci mobil doang. Nah, di tempat abang ini ada bengkelnya loh. Gimana? Mau nggak? Oke deh bang, kita mau. Nama gue Tomo, dan dia Tony. Yaudah, sekarang lo berdua naik. Ikut gue. Ya, Tomo. Awas, awas kakinya. Waduh. Udah? Begini Bu, berdasarkan pengakuan Pak Atmo, ternyata anak-anak ini diculik oleh Sentot dan kelompoknya. Sekarang ini mereka sudah kami tangkap. Dan atas pengakuan Sentot, ternyata mereka diperintah oleh Clarissa. Clarissa? Betul Bu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya... Tante, maksud saya ibu, makasih ya udah izinin saya tinggal di sini. Tapi kamu harus ingat ya, kamu tinggal di sini nggak gratis. Itu berarti apa? Itu berarti kamu harus bantu beres-beres dari pagi sampai malam. Ngerti? Baik, Bu. Citra, kamu ganti baju Gi. Ada pizza tuh, mau makan ya? Iya, Ma. Yuk, Kak, masuk. Mama kok biarin gembel cilik itu kesini sih, Ma? Aduh, sayang, Mama juga sebenarnya nggak suka. Tapi udahlah, biarin aja. Lagian kan kita ini nggak punya pembantu. Coba, di mana coba dapat pembantu gratisan di masa-masa krisis seperti ini? Ayo, lah biarin aja. Sekarang kamu makan Gi. Mama udah pesenin pizza tuh, sana. Apapun kata Mama, aku nggak mau ada gembel tinggal di sini. Kalau teman-teman aku tahu, pasti aku diketawain. Dikira rumahku ini panti asuhan apa? Nanti nggak ada cowok yang mau sama aku lagi. Pokoknya gembel itu mesti keluar. Wah, pizza! Asik! Ini tempat gue, ngerti? Kalau sih, diam kutu-kutu kecil. Aduh, udah deh, mendingan kamu makan di dapur aja ya. Udah sana. Ah, iya Kak. Panggil Kak lagi. Jangan panggil Kak. Panggil gue Miss Lucy. Udah cepet sana. Mau ngapain kamu? Kamu makan nggak pakai piring tapi pakai serbet. Lagian kamu nunggu sisa tuh, baru itu jatah kamu makan. Mah, Caca bisa kok makan pizza Citra, soalnya Citra udah kenyang. Ya udah terserah. Kalau ada sisa kasih aja dulu tuh kakak kamu. Asik. Semuanya jadi jatah gue. Aduh, wangi banget. Aduh, enak.
Ngapain kamu? Sana ke dapur. Pengen ya. Ntar ya tunggu jatah. Dadah. Udah cepet sana. Wangi. Ya Allah, makasih udah kasih aku tempat tinggal. Jadi di malam hari aku nggak kedinginan lagi. Mudah-mudahan nanti aku juga dikasih makanan dan minuman. Biar aku tidak terus-terusan lapar. Karena kalau aku lapar kan makin susah untuk berdoa. Kabulkan doaku ya Allah. Amin. Please deh. Kamu berdoa biar dapat makanan ya. Pasti kamu lapar kan? Ya, mie lurus. Enak aja. Emangnya aku bakmi apa? Sesuai dengan kata mama, kalau kamu mau makan, kamu harus makan makanan yang sisa. Makan tuh. Kasihan. Enak banget, Bi. Pantesan aja mahal. Aduh, Pandu, goblok banget sih lu. Lu kan harus bikin lagi. Bentar ya, Bi. Untung aja masih ada. Biar kata lu mewek nih semalaman nih. Kalau ngeliat lu lagi minum susu kayak gini nih, ibarat kemarau diterpa hujan. Adem banget hati gue rasanya. Minum ya. Iya terus pinter-pinter. Cucu. Ini makanan buat kamu. Soalnya sama mama kita nggak boleh makan malam-malam. Ya kan, Cid? Iya, tadi aku sisain makanan buat kamu. Makan ya. Makasih ya, teman-teman. Kamu makan dulu ya. Kita mesti balik nih. Nanti kalau ketahuan mama kita dimarahin. Ya, dadah. Dah. Makasih ya Allah udah kasih aku makanan. Dengar kriuk-kriuk di dapur kirain tikus. Ternyata kamu habis nyuri makanan kami ya? Enggak, Miss. Tadi Doni sama Citra yang kasih makanan ke saya. Heh, curut kecil. Di sini makan tanpa seizin mama saya namanya nyuri, paham? Sini.
Tadi pagi aku ke rumah sakit, tapi katanya kamu udah keburu pulang bawa papa kamu. Iya, alhamdulillah. Cuma perlu nginep semalam aja kok. Mai, kenapa sih kamu nggak bilang aku? Kan siapa tahu aku bisa bantu. Nggak apa-apa kok, Riz. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri. Mai, aku tahu pasti kamu sedih dan kecewa sama keputusan kami. Tapi terus terang aku masih pingin bantu kamu. Mungkin bukan dalam kapasitas sebagai pegawai bank, tapi ya sebagai teman kamu. Sudahlah Haris, kamu nggak usah terlalu mikirin urusan keluarga aku. Bukan salah kamu kok, Riz. Hutang tetap aja hutang, Riz. Kapanpun harus dibayar. Ya insya Allah keluarga kami bisa menemukan jalan keluarnya. Oh ya Mai, kalau boleh aku mau bertamu ke rumah kamu besok. Boleh Mai? Boleh, boleh aja. Haris, sekarang aku harus pergi dulu ya. Sampai ketemu ya. Oh ya udah. Makasih Mai. Yuk. Pedro. Haris, apa kabar kamu? Saya ingin bicara sama kamu sebagai sesama laki-laki. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Pasti kamu kan yang mengadu sama Pak Prayudi mengenai saya dan Mayang. Ah, yang benar. Siapa yang bilang seperti itu? Udahlah, nggak usah pura-pura. Saya tahu kelemahan saya akan sangat menguntungkan bagi siapapun yang mengincar posisi saya, termasuk juga kamu. Saya cuma mau bilang, kalau saya tidak akan terpancing. Kita lihat saja, Riz. Selihai-lihainya ikan menghindari kaya. Satu saat ia pasti akan terbuai melihat umpan yang disodorkan. Gua tahu dah sekarang tapi giliran kenyang aja deh lo, molor, dikipasin begini, bisa sampai besok dah lo tidur. Gua tahu banget dah sekarang. Aduh. Mas Pandu. Yang akhirnya kesini juga yang maaf ya Yang ya, kalau abangan telepon. Soalnya handphonenya kemarin di tukang bakso buat bayar. Aku tuh kesini bukan mau maafin Mas, tapi mau minta pengakuan Mas. Galak amat sih Yang, kayak polisi aja. Mas, berita Mas punya anak tuh udah menyebar kemana-mana Mas. Aku malu Mas sama teman-teman aku Mas. Mereka pikir tuh aku goblok, mau sama laki-laki yang udah punya anak. Yang ngomong tuh aja yang goblok. Orang nih bayi tiba-tiba ada di gerobak abang. Masa ibunya abang simpen di dalam gerobak selama 9 bulan? Yang bener aja. Tetap aja aku nggak bisa percaya Mas. Pasti anak ini hubungan Mas sama perempuan lain kan? Masya Allah, keke amat sih lu. Bawa aja tuh perempuannya bawa kemari. Nih, ngobrol bareng kita bertiga. Apa? Lagian, Ayang nyuruh abang ngaku. Abang kan nggak pernah selingkuh. Mas Pandu bicaranya udah nggak seperti Mas Pandu yang kusayangi lagi. Mas ketus, Mas kasar, Mas gak ngerti perasaan aku. Yang maksud? Udah gini aja Mas. Pokoknya besok atau lusa aku balik sini lagi, anak ini masih ada. Aku nggak mau nikah sama Mas. Mas harus pilih, aku atau anak ini. Yang. Ayang. Aduh, kacau dah. Bi, lu tidur aja lagi. Bantuin gue dong, ah. Ngomong kayak tuh mayang gue. Masa gue gak jadi kawin sih, Bi? Gara-gara lu. Ayang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Kamu nanti cuci ini semua ya. Ini caranya nih. Tuh, pakai
sabun di dalamnya, terus habis itu di luarnya. Nanti kan licin, hati-hati jangan sampai pecah. Kalau sampai pecah, kamu nggak saya kasih makan, ngerti? Baik, Bu. Yaudah. Orang tuh siapa lagi? Bukan? Baik, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.